Tahukah Anda bahwa beberapa politisi punya kebiasaan menghilang dari sorotan publik, lalu muncul kembali ketika itu sesuai agenda mereka? Taktik ini mengundang kecurigaan dan pertanyaan tentang akuntabilitas. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi telah berupaya menghubungi Menteri Yakut, dan ini bukan pertama kalinya ia dipanggil. Ketidakhadirannya telah memicu banyak perhatian dan kekhawatiran di kalangan publik, terutama karena tampaknya ia menghindari pemeriksaan KPK. Ketika pejabat pemerintah menghindari pemeriksaan hukum, hal itu mengirimkan pesan yang salah kepada publik. Hal itu merusak kepercayaan pada sistem dan membuat orang bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Maksud saya, jika seseorang setinggi menteri bisa begitu saja mengabaikan panggilan, apa harapan warga biasa? Masalah ini bukan hanya tentang Menteri Yakut, ini tentang integritas pemerintah secara keseluruhan. Jika para pejabat dapat menghindari akuntabilitas, hal itu menciptakan budaya impunitas yang dapat merasuki setiap lapisan masyarakat. Publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam melayani kepentingan rakyat. Upaya KPK untuk mengusut dan mengadili para pejabat sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan mengusut kasus-kasus seperti yang dialami Menteri Yakut, mereka menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Ini menjadi pengingat bahwa bahkan individu yang paling berkuasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat telah bereaksi terhadap langkah-langkah KPK dan terdapat cukup banyak diskusi mengenai ketidakhadiran Menteri Yakut. KPK telah mencoba memanjunya beberapa kali, tetapi sejauh ini ia berhasil mengelak. Kegaduhan ini juga menambah beban pada citra Nahdlatul Ulama, di mana Yakut adalah tokoh sentralnya. Ia adalah adik kandung dari Ketua Umum PBNU saat ini, Yahya Cholis Stakuf. Kepemimpinan sang kakak di PBNU sendiri bukannya tanpa kontroversi, terutama terkait hubungan dengan Israel. Kunjungan Yahya Stakuf ke Israel pada 2018 yang mencakup pertemuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memicu kritik luas di dalam negeri. Kontroversi ini kembali memanas baru-baru ini setelah 5 aktivis muda NU bertemu dengan Presiden Israel, yang menuai kecaman dari berbagai pihak di Indonesia. Banyak yang menilai langkah tersebut tidak etis dan melukai rasa kemanusiaan masyarakat Indonesia di tengah krisis genosida di Gaza. Fenomena kedekatan sejumlah elit NU dan Ansor dengan Israel ini dianggap bertentangan dengan sikap historis NU dan solidaritas mayoritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Oleh karena itu terseretnya nama Yakut dalam dugaan korupsi haji, secara langsung atau tidak, semakin memberatkan citra PBNU, Ansor, dan TKB, yang kini menghadapi ujian akuntabilitas berlapis, baik di dalam maupun luar negeri.